Halo semuanya, saya Gusti Putu Naifa, nomor absen 7. Kali ini akan menjelaskan tentang geometri bidang datar. Pertama, kita ke peta konsepnya dulu. Di materi geometri bidang datar ini, kita bakal mempelajari kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Lalu dijabarin lagi nih, bakal belajar tentang pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang, juga kedudukan titik terhadap garis, dan kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, kita bahas tentang titik, garis, dan bidang. Sebenarnya titik, garis, dan bidang itu apa sih? Nah, titik. Secara matematik, definisi titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian sama sekali, tidak berbentuk, dan tidak mempunyai ukuran. Biasanya disimbolkan berupa noktah dan diberi nama huruf kapital, misalnya titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh dari titik A dan titik B. Bisa lihat di sini ada noktah, lalu diberi abjad, diberi huruf kapital A dan B. Jadi titik A, titik B. Yang kedua ada garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Panjangnya tak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Garis diberi nama huruf kecil seperti G, H, K, dan seterusnya. Ataupun dua buah huruf kapital misalkan AB, AC, BC, dan seterusnya. Ini ada contoh dari garis AB. Bisa dilihat di sini ada garis, lalu ada A dan B di sisi-sisinya. Yang ketiga ada bidang. Bidang merupakan himpunan dari garis-garis yang anggotanya juga terdiri dari lebih dari satu buah garis. Bidang memiliki ukuran panjang dan juga lebar, yang juga diberi nama dengan menyebutkan sebuah titik-titik sudut dari bidang tersebut ataupun huruf dan juga seterusnya. Nah, jadi beda sama titik dan garis, kalau bidang punya panjang dan juga lebar. Di sini ada bidang A, di sini juga ada bidang ABCD. ABCD. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu aksioma garis dan bidang. Nah, aksioma sendiri itu dibagi jadi 3, ada aksioma 1, aksioma 2, dan aksioma 3. Pertama kita bahas aksioma 1 dulu. Aksioma 1 menyebutkan melalui dua buah titik hanya dapat dibuat satu garis. Nah, jadi dari dua buah titik, bisa dilihat di sini, ada titik A dan titik B, hanya dapat dibuat satu garis. Jadi nggak bisa ya dibikin lebih dari satu garis. Lanjut di aksioma 2, menyebutkan jika sebuah garis lurus dan sebuah bidang datar mempunyai dua titik persekutuan, maka garis lurus itu terletak seluruhnya pada bidang tersebut. Nah, jadi kalau ada garis lurus dan dua titik persekutuan, ini ada titik A dan titik B. Nah, garis lurus ini akan terletak seluruhnya pada bidang tersebut. Jadi bakal terletak seluruhnya di bidang U ini. Lanjut ke aksioma 3. Menyebutkan tiga buah titik sembarang atau non-koliner selalu dapat dilalui oleh sebuah bidang datar. Ini ada 3 titik ya. Jadi 3 titik ini bakal selalu bisa dilalui oleh sebuah bidang datar, bidang U ini. Lanjut ke poin berikutnya, ada kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis dibedakan menjadi dua, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Yang pertama ada titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis, seperti gambar di bawah ini.
Nah, bisa dilihat di sini ada titik B yang dilalui sama garis G. Karena titik B ini bisa dilalui oleh garis G, jadi disimpulkan bahwa titik B terletak pada garis G. Yang kedua, ada titik terletak di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh garis. Seperti gambar di bawah ini, ada titik C yang nggak bisa dilalui sama garis H. Jadi bisa disimpulkan ya, titik C terletak di luar garis H. Lanjut ke kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang dibedakan menjadi dua, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Pertama, ada titik terletak pada bidang. Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang. Seperti gambar di bawah ini, ada titik B yang bisa dilalui sama bidang A. Jadi titik B ini ada di dalam bidang A. Bisa disimpulkan bahwa titik B terletak pada bidang A. Selanjutnya ada titik terletak di luar bidang. Sebuah titik dapat dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang. Seperti gambar di bawah ini, ada titik D nih. Dia nggak dilaluin sama bidang A. Karena dia di luar dan nggak dilaluin sama bidang A, jadi titik D terletak di luar bidang A. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Jika garis AB sebagai wakil dari garis Y dan bidang DCGH sebagai bidang U, maka tentukanlah titik sudut kubus apa saja yang terletak pada garis Y dan titik sudut apa saja yang berada di luar bidang U. Nah, kita bahas di sini. Titik sudut apa saja yang terletak pada garis Y? Kita lihat dulu garisnya yang mana sih garis Y? Nah, ini yang warna merah, garis Y. Kira-kira titik apa aja yang terletak di garis Y? Ya, A sama B. Kenapa bukan D atau C atau G, H, H, E? Karena yang dilalui garis hanya titik A dan titik B. Titik C, titik D, titik F, titik G, titik H, dan titik E tidak dilalui oleh garis Y. Jadi yang terletak di garis Y hanya A dan B. Terus soal yang B. Titik sudut apa saja yang berada di luar bidang U? Bidang U ini ada di sini, di belakang, D, C, G, H. Yang ditanya titik sudut apa saja yang berada di luar bidang U. Jadi titik sudut selain D, C, G, H, ada apa aja tuh? Ada A, B, E, dan F. Nah, berikut pertanyaan sesuai penjabaran saya sebelumnya. Sekian dari saya. Terima kasih.